kali 20.000, Yoshi mendapatkan bonus sponsor Rp120.000. Kita tadi garis tengah, ada kiri dan kanan Yoshi. Yoshi mendapatkan bonus pasangan 1, 2, 3 pasang kali 22.500 sama dengan Rp67.500. Bonus titik perkembangan di bawah Yoshi ada 6 kali Rp1.000 sama dengan Rp6.000. Total keuntungan Yoshi adalah Rp193.500. Nah, misalnya Anda mempunyai 3 hak usaha atau 3 toko, tetapi keuntungannya hanya dihitung 1 toko. Mau tidak? Jelas, Anda tidak akan terima. Sama, jumlah yang Yoshi dapatkan baru dihitung keuntungan 1 hak usaha. Sekarang kita hitung 2 hak usaha, yang kedua dan yang ketiga milik Yoshi. Di bawah hak usaha Yoshi yang kedua ada 2 titik perkembangan, dan di bawah hak usaha Yoshi yang ketiga juga ada 2 titik perkembangan. Ada 4 bonus titik perkembangan lagi untuk Yoshi kali Rp1.000. Yoshi mendapatkan tambahan bonus titik perkembangan sebesar Rp4.000. Di bawah hak usaha Yoshi yang kedua dan ketiga kita tarik garis tengah, terjadi 1, 2 pasang. Yoshi mendapatkan tambahan bonus pasangan 2 kali Rp22.500 sama dengan Rp45.000. Yoshi juga mendapatkan bonus duplikasi 2 kali Rp2.000 sebesar Rp4.000. Total keuntungan 3 usaha milik Yoshi adalah Rp246.500. Opsi ketiga, Okta. Okta memiliki 7 hak usaha dan sama dengan Adi dan Yoshi baru mengaktifkan Pak Teman sebagai subagen. Total keuntungan yang Okta dapatkan tentu lebih banyak karena Okta memiliki 7 hak usaha, 1 nama, 1 nomor HP, dan 1 rekening dengan total keuntungan cash sebesar Rp424.500. Ketiga opsi ini selain mendapatkan keuntungan cash juga akan mendapatkan bonus deposit pulsa. Adit mendapatkan bonus pulsa sebesar Rp25.000. Yoshi mendapatkan bonus pulsa Rp67.500. Sedangkan Okta mendapatkan bonus pulsa sebesar Rp137.500. Nah, dari 3 opsi atau pilihan ini, Anda yang menentukan ingin memiliki hak usaha yang mana. 1 hak usaha modalnya hanya Rp185.000. Sedang opsi kedua, Anda memiliki 3 hak usaha, 3 kali Rp185.000. Modal Anda adalah Rp555.000. Hak usaha yang ketiga, 7 kalinya Rp185.000 dikalikan 7. Modal Anda Rp1.295.000. Ketiga-tiganya pilihan modal ini dibayar hanya 1 kali, berlaku untuk selamanya. Tidak ada sistem hangus, hilang, atau musnah. Keuntungan Anda juga tidak akan berhenti 1, 2, atau hanya 3 bulan saja. Tapi keuntungan Anda akan Anda dapatkan selamanya, bukan seumur hidup. Artinya, kelak nanti Anda juga bisa mewariskan usaha ini kepada anak Anda. Karena modal sekali untuk selamanya dan tentu dengan dana yang sedikit, saya sarankan untuk tidak memilih 1 hak usaha. Bukan rugi, tetapi Anda bisa menyesal. Karena apabila Anda memiliki 1 hak usaha selamanya, Anda tidak akan bisa menambah jumlah hak usaha Anda lagi. Hanya 1 keuntungan saja yang akan Anda dapatkan. Saya kasih contoh. Misalnya, Anda memiliki 1 hak usaha, di mana di bawah Anda, kiri dan kanan sudah terjadi perkembangan subagen. Katakanlah dalam 1 bulan Anda sudah mendapatkan keuntungan minimal 1 juta dalam 1 kali kerja. Dan hak usaha yang kedua, Anda memiliki 3 hak usaha. Sama, di bawah Anda, kiri dan kanan sudah terjadi perkembangan subagen. Dan katakanlah dalam 1 bulan, hak usaha Anda yang pertama juga mendapatkan keuntungan minimal 1 juta. Tetapi di bawah Anda tepat, ada 2 hak usaha milik Anda juga. Dan tentu juga sudah akan ada hasilnya. Karena di bawah Anda sudah ada titik perkembangan. Jadi, Anda mendapatkan 3 kali keuntungan. Pilih yang mana? Dalam 1 kali kerja dengan waktu yang sama, hak usaha opsi pertama, Anda mendapatkan keuntungan 1 juta. Atau dalam 1 kali kerja dengan waktu yang sama, hak usaha opsi kedua, Anda mendapatkan keuntungan 1 juta kali 3 tempat keuntungan. Apalagi Anda memiliki hak usaha opsi yang ketiga, jelas keuntungan Anda dikalikan 7 dalam waktu kerja yang sama pula. Sekarang biar adil, kita juga bicarakan resiko. Benar, semua usaha pasti akan ada resikonya. Misalnya, dalam 1 bulan, Anda hanya mengaktifkan 2 orang teman Anda sebagai subagen. Anda menjalankan usaha ini dengan malas. Rata-rata, teman-teman tim kita yang sudah menjalankan usaha ini dalam 1 bulan sudah mengaktifkan minimal 10 orang. Nah, kita asumsikan Anda dalam 1 bulan mengaktifkan hanya 2 orang dan ditiru oleh 2 teman Anda yang Anda aktifkan. Dalam 1 bulan kemudian, teman Anda masing-masing juga mengaktifkan hanya 2 orang teman sebagai subagen. Kemudian dalam 1 bulan berikutnya ditiru lagi teman yang di bawahnya. Mereka juga sama-sama mengaktifkan hanya 2 orang teman sebagai subagen. Dalam grafik ini akan ketemu rumus yang sangat sederhana, yaitu 2 pangkat N. N di sini adalah bulan. Sekarang kita ganti N dengan angka 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Artinya dalam 2 bulan terjadi 4 titik perkembangan. Sekarang kita ganti N dengan angka 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Artinya dalam 3 bulan terjadi 8 titik perkembangan. Nah,
sekarang kita ganti N dengan angka 12. 2 pangkat 12 sama dengan 4096. Artinya, di bulan ke-12 terjadi 4096 titik perkembangan. Kita bulatkan saja menjadi 4000, biar gampang menghitungnya. Kita hitung keuntungan Anda di bulan ke-12. 4000 titik perkembangan dikalikan Rp1.000. Di bulan ke-12, Anda sudah mendapatkan untung 4 juta rupiah. Masih kurang. Ada sisi kiri dan kanan. 4.000 kita bagi 2, ada 2.000 pasang. 2.000 pasang dikali bonus pasangan 22.500 rupiah sama dengan 45 juta rupiah. Masih kurang lagi. 2.000 pasang, Anda juga mendapat bonus deposit pulsa 7.500 rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Total keuntungan di bulan ke-12 yang akan Anda dapatkan sebesar 64 juta rupiah. Dan jumlah keuntungan ini baru dihitung hanya di bulan ke-12. Keuntungan bulan pertama, kedua, ketiga, sampai di bulan ke-11 belum saya hitung. Apabila keuntungan di bulan pertama sampai di bulan ke-11 ditambahkan keuntungan di bulan ke-12, dalam 1 tahun Anda mendapatkan total keuntungan sebesar 164 juta rupiah. Padahal Anda menjalankan usaha ini dengan malas karena dalam 1 bulan Anda hanya mengaktifkan 2 orang teman sebagai subagen. Nah, sekarang kita bicarakan resiko. Misal Anda mempunyai sebuah usaha di mana resiko yang terjadi adalah 10%. Kira-kira usaha Anda masih jalan atau tidak? Pasti masih ya. Atau misal usaha Anda mempunyai resiko yang lebih besar, 30%, pasti masih bisa jalan. Bagaimana dengan resiko 50%? Anda pasti akan ragu untuk meneruskan usaha Anda atau tidak. Sekarang kita ambil resiko tertinggi dalam sebuah usaha. Misal, Anda mempunyai sebuah usaha di mana resiko yang terjadi adalah 90%. Kira-kira usaha Anda masih jalan atau tidak? Anda pasti berpikir jelas bangkrut, berhenti, atau total rugi. Tetapi, tidak untuk usaha kita. Usaha Anda di sini, katakanlah memiliki resiko 90%. Saya asumsikan dari 10 orang teman di bawah Anda, yang jalan hanya 1 orang. 9 orang yang lainnya belum mau jalan. Nah, berarti keuntungan yang Anda dapat hanya 10%. Dalam 1 tahun tadi, Anda mendapatkan keuntungan 164 juta rupiah. Itu pun kalau jalan semua. Misal, hanya jalan 10%-nya saja. Gampang, tinggal dikalikan saja. 164 juta rupiah dikalikan 10%. Dalam resiko 90%, Anda masih mendapatkan keuntungan sebesar 16.400.000 rupiah. Kalau dibagi 12 bulan, dalam 1 bulan, Anda mempunyai penghasilan tambahan atau passive income sebesar 1.366.000 rupiah. Ingat, penghasilan ini dihitung dari Anda mengawali menjalankan usaha ini dengan malas dan beresiko 90%. Pada prakteknya, kita tidak pernah beresiko 90%. Maksimal resiko hanya 40%. Dan bisa dikatakan dari 10 orang teman Anda, yang 4 orang belum jalan. Mungkin karena sedang sibuk beraktivitas. Tetapi, jangan khawatir, usaha ini tidak ada sistem hangus, hilang, musnah, target, atau tutup poin. Jadi, bisa Anda jalankan kapanpun Anda mau. Menarik bukan? Kita bukan MLM, tetapi networking. Apa yang Anda tahu tentang MLM? Saya gambarkan di sini sedikit grafik tentang MLM. MLM adalah multi-level marketing atau penjualan yang ada tingkatannya. Dalam grafik di MLM, saya tuliskan dari atas. Ketika yang di atas mencari member atau konsumen, katakanlah si A. A tulak sebuah produk dengan biaya rata-rata Rp2.500.000. Dan si A mendapatkan produk-produk yang harus dijual ke konsumen. Si A harus juga target dalam waktu 1 bulan, harus tutup poin, dan tidak mudah untuk menjual produk-produk tersebut karena harga produk yang mahal. Lalu si A akan mencari konsumen atau member sendiri, dan si A harus belajar dulu tentang produk-produk yang akan ditawarkan atau dipasarkannya. Si A belum akan mendapatkan komisi atau mendapatkan peringkat bintang sebelum mereka melakukan ketentuan-ketentuan tersebut. Cukup berat juga ya. Sementara yang atas, apabila mendapatkan member atau konsumen, akan ditaruh di bawahnya dia sendiri. Di sini terlihat, yang atas semakin untung dan yang bawah akan semakin bekerja untuk atas. Dan si A tanpa sadar diperankan sebagai sales, karena A harus menjual produk dalam target, dan setelah produk habis, si A harus kulak lagi ke atasnya. Kalau sistem kerja seperti ini, saya juga tidak mau mengambilnya. Lain dengan sistem kita, networking atau kerjasama jaringan. Misalnya, A mengaktifkan B dan C, sedang Anda berada di bawah C. Kelihatannya Anda yang paling bawah, tetapi jangan khawatir, Anda tidak bekerja untuk A, B, dan C. Dan keuntungan Anda bisa lebih banyak dari atas Anda, meskipun Anda yang paling bawah. Misal A mengaktifkan teman sebagai subagen, pasti akan diletakkan di bawah Anda, karena kita hanya terdiri dari 2 lane, kiri dan kanan. Praktis, Anda juga ikut mendapatkan keuntungan sebagai hasilnya, meskipun Anda belum mengaktifkan teman. Begitu pula dengan si B dan C. Ketika mengaktifkan teman sebagai subagen, akan diposisikan di bawah Anda. Grafik hanya sekedar urutan pendaftaran. Nah, misalnya di kiri A katakanlah sudah ada 200 titik, sedangkan di kanan A sudah ada 50 titik.
berarti si A baru mendapatkan 50 bonus pasangan. Misal di kiri Anda sudah ada 150 titik, sedang di kanan